Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil ibadah wal ukhuwah, alhamdulillahi ala ni'matil hijrah wal karamah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga saya bisa diizinkan untuk membuat video sekarang ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI, Ibu Dr. Randa Ida Roshida MAG, dan Bapak Yudi Irfan Daniel SS MAG, serta anak-anak PAI 4C yang saya sayangi dan saya cintai. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai, NIM saya 1202020089. Saya mahasiswa PAI kelas 4C. Di sini saya akan memberikan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian tengah semester dengan mengusung tema faktor dalam proses pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh lagi, ada baiknya kita itu mengetahui arti dari belajar itu sendiri. Nah, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang belum tahu apa sih arti dari belajar itu sendiri, atau belajar tuh untuk apa? Kita tuh belajar tuh untuk apa? Oke, kita langsung masuk ke dalam materi ya, yang akan saya bahas pada pembahasan pertama, yaitu tentang apa itu pengertian belajar. Oke. Nanti saya taruh slide-nya di samping saya sini. Jadi saya lihat panduan untuk melihat poin-poinnya saja. Nah, pengertian belajar. Di sini untuk pengertian belajar saya mengambil dari Chaplin. Beliau mengemukakan pengertian belajar itu terdapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau menurut Chaplin, belajar adalah memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Jadi kalau menurut Chaplin ini, belajar adalah untuk apa? Nah, belajar adalah untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang ada dalam diri kita yang sifatnya itu relatif menetap. Jadi sifatnya itu kan relatif menetap. Nah, jadi jangka panjang gitu menetapnya. Misalnya kita belajar tentang wudhu, jadi kita tahu kan tata cara wudhu atau urutan-urutan tentang wudhu. Nah, dari pengetahuan kita itu akan relatif menetap dalam diri kita. Jadi kita pakai berulang-ulang, kita pakai dalam jangka panjang gitu. Nah, untuk yang keduanya, proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Jadi menurut Chaplin, belajar itu proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan-latihan khusus atau ujian gitu kan. Nah, belajar ini kan selalu berkaitan dengan yang namanya perubahan. Ingat ya, belajar ini selalu berkaitan dengan yang namanya perubahan. Jadi, kalau misalnya kita ditanya, untuk apa kalian belajar? Ya jawabannya simpel aja, belajar untuk berubah. Berubah maksudnya gimana? Dalam aspek apa berubahnya itu? Berubah dalam aspek tingkah laku, berubah dalam aspek pemikiran, berubah dalam aspek sikap, sifat, dan lain-lain. Luas, belajar itu merubah dalam diri kita tuh secara luas gitu kan. Nah, tetapi kan tadi belajar itu untuk merubah kan. Tidak perlu diingat satu hal, tidak semua proses perubahan itu diikatkan dengan belajar. Nah, maksudnya apa? Tidak semua proses perubahan itu tidak bisa diikatkan dengan belajar. Misalnya gini, ada seseorang yang sedang mabuk gitu kan. Nah, mabuk itu kan adanya proses dari kita sadar menjadi tidak sadar kan. Nah, sadar menjadi tidak sadar itu kan namanya proses ya. Nah, proses mabuk, proses sadar menjadi tidak sadar tidak bisa diikatkan dengan yang namanya belajar. Karena mabuk itu kan bukan belajar. Jadi, semua proses perubahan tidak bisa diikatkan dengan belajar. Tapi, belajar bisa memperoleh namanya perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Jadi prosesnya itu, perubahan tingkah lakunya itu relatif menetap, jadi relatif lama gitu kan. Nah, seperti itu.
Nah, belajar juga kan membuat kita berubah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, tadinya kita tidak tahu tata cara sholat. Nah, gara-gara kita belajar, kita kan jadi tahu. Dan jadi kita mempraktekkan gitu kan. Kita sholat di rumah, kita sholat di musola, kita sholat di masjid. Yang tadinya tahu menjadi lebih tahu. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang tahu menjadi lebih tahu. Contoh, kita hanya tahu pengertian belajar itu untuk berubah gitu kan. Nah, kita tahu kan belajar pengertian belajar itu untuk berubah. Nah, gara-gara kita terus menggali, terus belajar, akibatnya apa hasilnya? Feedbacknya apa? Feedbacknya kita menjadi lebih tahu bahwa belajar itu merubah tidak semata-mata untuk berubah, dan perubahan ada yang tidak diikatkan dengan belajar. Nah, itu kita menjadi lebih tahu secara luas gitu, tidak secara umum tok itu doang untuk berubah doang gitu. Nah, menjadi dari tahu menjadi lebih tahu gitu. Ada juga belajar itu memperoleh perubahan yang tadinya tidak berpengetahuan menjadi pengetahuan ya. Contohnya banyak, kayak saya tadinya tidak mengetahui tentang pengertian belajar, gara-gara belajar saya menjadi tahu gitu. Kan awalnya tidak berpengetahuan dong, saya gara-gara tidak mengetahui apa arti belajar. Tetapi ujung-ujungnya gara-gara saya belajar, saya jadi mengetahui apa itu yang dinamakan pengertian dari belajar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya tujuan belajar. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah membahas apa itu pengertian belajar, sekarang kita masuk ke dalam tujuan belajar. Tujuan belajar artinya untuk apa kita belajar gitu kan. Nah, tujuannya. Oke, tujuannya di sini saya merangkum 5 poin. Untuk yang pertama, tujuan belajar adalah belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku. Sudah jelas yang tadi saya kemukakan pada pertama kali yang di pengertian belajar menurut Chaplin, itu perubahan tingkah laku. Dari tingkah lakunya kurang baik menjadi lebih baik gitu kan. Nah, yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Contoh kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Ketika kita di rumah, kita mengambil contoh-contoh dari hal-hal kecil yang sering kita alami gitu ya. Nah, kebiasaan yang buruk itu misalnya ketika kita di rumah, kita tuh jarang atau bahkan tidak pernah membantu orang tua dalam pekerjaan rumah ataupun pekerjaan semuanya gitu kan. Dalam hal memasak, membereskan rumah, menyapu, mengepel dan lain-lain. Nah, itu kan perbuatan yang kebiasaan yang buruk gitu ya. Kayak kebiasaan main HP itu kan kebiasaan buruk. Nah, dengan belajar, misalnya kita belajar dengan ada orang yang memberitahu kalau misalnya membantu orang tua itu salah satu hal yang baik dan mendapatkan pahala. Nah, dari situ kan kita mendapatkan rangsangan ya. Jadi kita merespon, otak kita kan merespon gitu kan. Jadi oh ya, ternyata belajar itu bisa merubah tingkah laku yang tadinya kurang baik, mengubah kebiasaan yang tadinya kurang baik menjadi baik. Jadi yang awalnya kita tidak ingin membantu kedua orang tua kita, jadinya kita gara-gara belajar mendapatkan ilmu, jadi pengen kayak ya udah nggak apa-apa saya membantu kedua orang tua saya. Selain orang tua kita seneng, kita mendapatkan pahala, dan orang tua juga kayak ya saya bersyukur banget. Artinya dia tuh belajar nggak sia-sia gitu, ada perubahan yang didapatkan gitu. Nah, yang ketiga ada belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Nah, contohnya misalnya kita tidak hormat kepada orang yang lebih tua di atas kita, itu kan sikap ya, itu kan sikap negatif. Tapi gara-gara belajar, misal kita belajar pendidikan agama Islam, kita tahu kalau misalnya menghormati yang lebih tua itu suatu kewajiban yang harus ditanamkan dalam diri kita. Nah, akibat kita belajar, kita memperoleh pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik, kita menerima rangsangan-rangsangan, kita respon dengan baik. Misalnya kita respon dengan baik, oh iya ternyata menghormati orang yang lebih tua dari kita itu salah satu kewajiban yang harus kita punya dalam diri kita gitu. Nah, buat apa sih kita tuh harus menghormati? Contohnya gini, menghormati orang yang lebih tua itu, orang yang lebih tua akan lebih sayang ke kita gitu. Jadi kita tuh diberi kasih sayang sama orang yang lebih tua. Yang kedua juga bisa tidak menimbulkan masalah. Kalau misalnya kita tidak mencari masalah, tidak mencari perkara dengan menghormati, kita kan tidak akan mendapatkan masalah gitu ya. Orang-orang yang lebih tua itu akan beranggapan, oh iya si A ini orangnya sopan. Jadi kita tuh tidak akan diganggu oleh orang-orang yang lebih tua kalau misalnya kita sopan. Itu salah satu poin plus. Sebaliknya kalau kita tidak hormat, kalau kita melawan, kita akan dibenci oleh orang yang lebih tua gitu kan.
akan banyak masalah yang datang di dalam kehidupan kita seperti itu. Misalnya dari orang yang lebih tua tuh akan selalu benci gitu gara-gara sikap kita ke beliau itu tidak hormat gitu. Nah, yang keempat, dengan belajar memiliki keterampilan. Jelas banget dengan belajar memiliki keterampilan. Misalnya kita belajar dari YouTube, kita belajar kita melihat gitu kan tata cara membuat mobil-mobilan dari kertas gitu, atau tata cara membuat mobil-mobilan dari kaleng. Nah, kita kan melihat dari YouTube gitu ya. Oh, seperti ini nih cara belajar dari YouTube untuk membuat mobil-mobilan dari kaleng. Nah, setelah kita belajar, setelah kita mendapatkan ilmu, kita kan akan berpikir ya, kita kan akan menjadi lebih terampil. Kita mengamalkan gimana caranya membuat mobil dari kaleng dan lain sebagainya. Banyak belajar yang untuk membuat keterampilan gitu kan. Nah, yang terakhir, belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Ini sudah jelas banget, emang belajar tuh menambah wawasan kita tentang berbagai bidang ilmu. Ilmu apa, psikologi belajar, atau belajar dan pembelajaran, atau statistika pendidikan dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, tadi kan kita telah menjelaskan ya, telah masuk ke dalam materi atau pembahasan tentang tujuan belajar. Oke, di sini saya akan langsung memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar itu. Nah, ada berapa faktor kira-kira yang mempengaruhi proses belajar? Di sini saya mengambil ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal atau yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua, ada yang namanya faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar diri individu. Nah, faktor internal, apa aja yang ada di dalam faktor internal? Faktor internal, contohnya yang pertama ada yang namanya kesehatan. Kesehatan itu salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Setelah kesehatan, itu ada yang namanya inteligensi dan bakat. Nah, setelah inteligensi dan bakat, yang ketiga kita ada yang namanya minat. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada yang namanya motivasi. Sedangkan itu kan tadi faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Sedangkan yang eksternal yang di luar tuh, yang pertama ada yang namanya keluarga. Yang kedua ada yang namanya masyarakat. Yang ketiga ada yang namanya sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya lingkungan sekitar. Oke, di sini saya akan bahas satu-satu ya. Masing-masing dari faktor yang mempengaruhinya tadi. Yang pertama, faktor internal terkait kesehatan. Nah, kenapa kesehatan itu masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi belajar gitu? Logikanya gini, orang yang sakit itu kan tidak ada semangat dalam hidupnya kan? Orang yang sakit itu kan cepat lesu, orang yang sakit itu cepat lemah. Nah, gara-gara lesunya itu, gara-gara lemahnya itu, misalnya dia pusing, jadi dia lambat dalam menerima rangsangan yang telah diberikan oleh guru. Nah, makanya kesehatan itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belajar. Karena apa? Karena dengan sehat artinya kan sehat jasmani dan rohani, sehat bugar jiwa raganya. Maka dengan sehat kita akan mudah menerima rangsangan yang telah diberikan oleh guru. Sebaliknya, jika sakit itu akan menghambat kita menerima pelajaran yang diberikan oleh para pendidik. Jadi itu kenapa kesehatan itu masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi sangat penting sekali gitu kan. Nah, yang kedua ada inteligensi dan bakat. Bakat itu apa? Bakat kan ada kemampuan untuk belajar ya, kemampuan yang kita miliki gitu kan. Nah, kemampuan itu akan terrealisasikan menjadi kecakapan yang nyata gitu, sesuai belajar. Nah, artinya apa? Maka jika bahan pelajarannya itu yang dipelajari siswa itu sesuai dengan bakatnya, jadi misalnya guru menjelaskan pelajaran yang sesuai dengan bakat kita gitu kan, maka siswa ini akan cepat meresap gitu, maka akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Hasil dari belajarnya itu baik karena apa? Karena dia bisa nih dalam pelajaran itu. Nah, makanya dia akan menjadi lebih giat lagi untuk mendalami pelajaran itu, jadi akan lebih giat dalam belajarnya gitu. Nah, yang ketiga ada minat. Minat itu apa? Minat itu kan kecenderungan kayak ketertarikan kita untuk memperhatikan sesuatu. Misalnya pelajaran ini, saya minat dalam pelajaran ini, jadi saya tuh selalu bertujuan, saya selalu tertarik untuk memperhatikan lebih atau untuk membahas lebih pelajaran yang
diajarkan oleh guru gitu. Jadi setelah guru menerangkan, karena saya juga berminat akan pelajaran itu, jadi peserta didik itu akan mudah mencari sendiri gitu kan pelajaran-pelajaran yang tadi telah guru sampaikan, seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya dia tidak mempunyai minat dalam pelajaran itu, ya siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik. Tidak ada daya tarik dalam dirinya gitu. Jika tidak berminat dalam pelajaran itu. Nah, yang keempat adalah motivasi. Nah, minat dan motivasi itu kan saling berkesinambung ya. Motivasi itu kan dorongan, kayak dorongan untuk dia meminati pelajaran itu, kayak untuk menyemangati, untuk motivasi. Guru tuh memberikan motivasi untuk agar peserta didiknya semangat gitu dalam menjalani pelajaran-pelajaran yang telah dilalui, seperti itu. Nah, untuk yang faktor eksternal itu kan yang berasal dari luar diri individu ya. Yang pertama tadi saya sebutkan ada faktor keluarga. Nah, kenapa keluarga ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran? Keluarga gitu kan, keluarga. Nah, keluarga ini apa faktor dari keluarga itu? Faktor dari keluarga itu mencakup pendidik orang tua, cara orang tua mendidik gitu. Orang tua mendidik anaknya itu seperti apa? Apakah orang tua mendidik anaknya itu dengan penuh kelembutan tapi diselingi dengan ketegasan, atau malah orang tua mendidik anaknya itu dengan santai gitu kan, kayak tidak pernah mengajari untuk belajar di rumah, atau tidak pernah ya pokoknya santai, gimana ikuti alurnya saja gitu kan. Nah, atau relasi juga, suasana anggota keluarganya juga, dan faktor ekonomi dalam keluarga pun bisa mempengaruhi yang namanya belajar gitu. Misalnya ekonomi dalam keluarganya dibilang rendah gitu kan, atau di bawah kerendahan. Nah, bisa kan mempengaruhi pembelajaran. Jadi si anaknya itu kayak kurang nyaman, atau dari segi pakaiannya yang lusuh jadi dia malu gitu kan, jadi dia pemalu, jadi dia cenderung murung terus di sekolah gitu kan. Nah, itu kan bisa mempengaruhi belajar. Jadi gara-gara dia malu, gara-gara dia sering menyendiri dan nggak punya teman, nah jadi dia enggan gitu, susah untuk menerima pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Itu faktor keluarga. Nah, yang kedua, faktor masyarakat. Nah, masyarakat ini penting banget. Selain dari keluarga tadi kan, kita sebagai manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan butuh berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Nah, berinteraksi dengan masyarakat gitu. Nah, masyarakat ini, manusia itu karakternya itu bisa dibentuk oleh pergaulan yang ada di masyarakat. Misalnya dalam masyarakat itu berpendidikan dan baik dan suka memotivasi, maka insya Allah karakter yang ada di dalam diri kita karakternya baik, suka memotivasi, atau berpendidikan juga, menjadi tidak malas gitu. Sebaliknya, jika masyarakatnya itu mengajarkan kita hal-hal yang tidak, misalnya berjudi, meminum minuman keras, nah secara otomatis lama-kelamaan kalau misalnya kita tetap bersosialisasi dengan masyarakat tersebut, secara nggak langsung kita bakalan tetap mengikuti gitu. Jadi kita mengikuti, ikut-ikutan mabok, ikut-ikutan berjudi, dan lainnya, hal-hal yang tidak baik lainnya. Jadi masyarakat ini sangat berpengaruh untuk membentuk karakter dalam diri kita, dan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar. Kalau misalnya masyarakat itu baik, ya belajarnya juga kita akan baik di sekolah gitu kan. Nah, yang ketiga ada yang namanya faktor sekolah. Nah, sekolah ini juga mempengaruhi belajar. Apa faktor sekolah itu? Mencakup ya metode mengajarnya, gurunya, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa lainnya, itu sangat mempengaruhi yang namanya faktor belajar. Karena apa? Misalnya relasi siswa dengan siswa, itu kan mempengaruhi banget. Kalau misalnya ada permusuhan di antar siswa dan siswa, jadi yang satu tuh, siswa yang lain tuh bakal, ya saya sedang bermusuhan nih dengan siswa ini, saya jadi malas belajar, saya jadi malas nih datang ke sekolah karena saya mempunyai musuh. Nah, begitupun dengan relasi guru dengan siswa. Kalau misalnya guru pilih kasih, itu kan membuat ada dalam diri siswa itu, saya nggak suka deh kalau diajar ibu guru itu atau bapak guru itu, soalnya ibu guru dan bapak guru itu pilih kasih, jadi yang lain tuh suka nggak disebut gitu ya, suka nggak diberi penghargaan, suka nggak diberi reward, malah yang ada suka diberi punishment doang gitu-gitu. Nah, itu akan mempengaruhi proses belajar. Jadi tidak adanya semangat dalam diri peserta didik gitu.
Yang keempat, yang terakhir ada lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu atau teman pergaulan itu sama seperti tadi yang lingkungan masyarakat. Kalau misalnya tempat tinggalnya baik, ya siswanya juga mempengaruhi minat belajarnya akan lebih baik. Jika teman pergaulan misalnya memiliki minat belajar yang tinggi dan motivasi yang tinggi untuk belajar gitu ya, motivasi belajar yang tinggi, nah maka kita akan termotivasi dari teman-teman pergaulan kita atau dari lingkungan sekitar kita. Jadi kita lebih semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, membantu kedua orang tua, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya, saya akan membahas penciptaan suasana belajar yang baik. Nah, penciptaan suasana yang belajar yang baik itu pasti itu salah satu impian semua guru-guru kan. Guru-guru tuh kayak pengen bagaimana ya cara saya biar saya bisa menciptakan suasana belajar yang baik gitu kan. Nah, di sini saya merangkum ada 8 yang saya rangkum bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang baik dalam kelas gitu. Nah, oke. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya itu di sini maksudnya guru itu harus selalu mengikut campurkan siswa dalam metode pembelajaran yang dia pakai. Maksudnya, jadi guru itu harus selalu menyuruh siswanya untuk berkontribusi, untuk bergabung dalam diskusi pembelajaran tersebut. Misalnya si guru sedang menjelaskan nama-nama nabi atau si guru sedang menjelaskan tugas-tugas malaikat. Nah, sebaiknya untuk menciptakan suasana belajar yang baik, si guru itu bertanya kepada muridnya, apakah ada yang misalnya gini, apakah ada yang tahu tugas malaikat Israfil? Apakah ada yang tahu tugas malaikat Israfil? Sehingga murid-murid itu tanggap atau berpikir ketika belajar tersebut. Jangan malah gurunya sendiri gitu. Tugas malaikat Jibril adalah ini, malaikat mungkar adalah ini, Israfil ini, gitu-gitu. Nah, harus mengikut sertakan si peserta didik untuk dia terus-terusan bertanya gitu dalam hal diskusi gitu. Agar misal, Bu, apa ya tugas dari malaikat Nangkir gitu-gitu. Agar si peserta didik itu terampil dalam bertanya. Nah, itu kan enak. Yang kedua ada memberikan penguatan. Memberikan penguatan itu sama halnya kayak memberikan motivasi. Ya selalulah sebagai guru kayak memberikan penguatan. Kalau misalnya ada yang tidak semangat dalam belajar, kayak ditanya dulu ada masalah apa, atau ada yang bisa ibu bantu, kayak memberikan penguatan, motivasi. Kalau belajar itu nanti bisa terpakai loh. Kalau misalnya kita rajin pada hari ini tuh di masa depan bisa terpakai loh pelajaran yang kalian pelajari. Nah gitu. Yang ketiga ada mengadakan variasi. Variasi apa ya? Variasi dalam metode pembelajaran, variasi dalam cara mengajarnya, variasi dalam apapun itu berpengaruh untuk mempengaruhi penciptaan suasana belajar yang baik. Jadi itu berpengaruh ya kalau misalnya memberikan variasi. Nah, menjelaskan. Yang selanjutnya ada menjelaskan. Nah, menjelaskan juga termasuk kayak pasti siswa itu berpikir, ibu ini menjelaskan pelajarannya enak deh, saya jadi semangat. Nah, dari menjelaskan tersebut bisa menggugah minat siswa untuk lebih semangat gitu. Yang awalnya misalnya tidak semangat menjadi semangat. Nah, guru juga kan harus fleksibel, harus bisa menempatkan di mana dirinya sebagai orang tua, di mana dirinya bisa sebagai teman dan yang lain-lain gitu kan. Nah, dalam menjelaskan juga bisa menggugah minat para peserta didik untuk lebih semangat dalam memulai pelajaran atau dalam memperhatikan pelajaran. Yang selanjutnya ada membuka dan menutup pelajaran. Nah, untuk membuka dan menutup pelajaran, kebanyakan dari guru-guru di Indonesia itu kalau misalnya membuka rata-rata sama kan kayak pembukaan untuk mengabsen gitu. Nah, untuk menutupnya ini kebanyakan yang saya amati itu sebagian guru itu jika ingin menutup pelajaran itu seperti ini. Misalnya dia menunjuk si A gitu kan. Si A, coba kamu jelaskan dari awal sampai akhir materi yang tadi ibu jelaskan kepada kalian. Nah, jika misalnya si A ini dapat perintah untuk menjelaskan materi dari awal sampai akhir, itu kan si A merasa terbebani. Masa sih harus dari awal sampai akhir? Dan pasti otak si peserta didik itu kayak pasti harus sama nih sama apa yang dijelaskan oleh guru tadi. Merasa terbebani dalam dirinya, jadi kayak malu gitu untuk ikut berkontribusi dalam pembelajaran. Nah, lebih baik menggunakan metode silahkan A
apa yang kamu dapat dari pelajaran ibu yang telah tadi ibu jelaskan kepada kalian. Nah, itu kan membuat si para peserta didik memperhatikan dari awal sampai akhir kan. Kalau misalnya ada penutupnya kayak gitu, karena apa? Karena dituntut untuk membuat resume gitu. Resumenya ya resume apa yang kita dapatkan, apa yang kita teliti gitu kan, bukan malah apa yang harus kita dapatkan dari awal sampai akhir yang guru itu jelaskan. Nah, kalau misalnya si peserta didik itu disuruh dari awal sampai akhir menjelaskan sama apa yang dijelaskan oleh gurunya, itu akan menjadi tekanan tersendiri untuk murid gitu. Jadi kurang enak lah. Jadi suasana belajarnya belum tercipta dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, guru-guru juga harus membimbing diskusi dari kelompok-kelompok kecil dulu sebelum membimbing kelompok yang lebih besar. Kayak kelompok yang lebih kecil ditanya kesusahannya gimana atau butuh bantuan apa dan lain-lain. Nah, ya. Ada juga mengelola kelas. Nah, dalam mengelola kelas ini jelas banget bisa membuat menciptakan suasana belajar yang nyaman gitu kan. Misalnya dalam mendekorasi kelas, dalam menghias kelas, terus dalam mengatur duduk para peserta didik kan, duduk para peserta didik misalnya kita rolling, kita yang tadinya selalu di belakang menjadi di depan, yang di depan menjadi di belakang gitu-gitu. Nah, itu bisa menyebabkan suasana belajar tercipta dengan baik gitu. Nah, untuk yang terakhir mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seperti tadi kayak membimbing diskusi kelompok kecil, ini juga kayak mengajari kita itu dari mulai kelompok-kelompok kecil atau minimal dari perorangan lah, kita ajari apa yang tidak dia mengerti atau apa yang tidak bisa dia pahami dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir di sini saya mengambil keberhasilan belajar. Setelah tadi kita menjelaskan beberapa poin, disinilah akhirnya keberhasilan belajar gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar belajar itu menjadi berhasil gitu kan? Pasti guru kan pengen banget yang namanya anak muridnya itu berhasil dalam pembelajaran gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit. Jadi di sini saya akan mengambil dua faktor yang mempengaruhi tentang keberhasilan belajar. Sama seperti tadi, yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua ada faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Faktor internal diantaranya ada faktor kedisiplinan. Yang kedua ada faktor kesehatan. Yang ketiga ada faktor kemandirian belajar. Sedangkan dari faktor eksternalnya, yang pertama ada guru, yang kedua ada materi pelajaran, dan yang ketiga ada kelengkapan fasilitas pembelajaran. Oke, akan bahas satu-satu saya di sini. Yang pertama ada faktor kedisiplinan. Nah, disiplin itu apa? Disiplin kan kita jadinya ketertiban, keteraturan, ketepatan. Nah, maksudnya disiplin ini apa? Maksudnya di sini disiplin itu siswa mengikuti ketertiban, mengikuti ketepatan, mengikuti peraturan yang ada dalam pembelajaran atau yang ada dalam sekolah gitu. Nah, artinya apa? Kedisiplinan yang baik akan membuat siswa itu lebih mudah berkonsentrasi dalam menerima pelajaran atau dalam memahami materi pembelajaran. Kedisiplinan yang baik ya. Nah, sehingga hasil belajar yang didapatkan dalam diri siswa itu akan tercapai gitu kan. Akan tercapai dari akibat kemandirian dalam belajar tersebut atau kedisiplinan dalam belajar tersebut. Jadi hasilnya akan baik kalau misalnya siswa itu mengikuti disiplin yang ada dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, yang kedua ada namanya faktor kesehatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, faktor kesehatan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kalau misalnya dia sehat, banyak kemungkinan atau besar kemungkinan kita akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Sebaliknya kalau misalnya kesehatan kita menurun dan sering drop, kita akan sulit memperoleh hasil belajar yang baik gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar itu maksudnya apa? Kemandirian kan merupakan kesadaran diri yang digerakkan oleh kita, oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemampuan belajar untuk mencapai tujuannya gitu. Kemandirian atau kemampuan untuk mencapai tujuannya gitu kan. Nah, kemandirian belajar ini tidak berarti belajar sendiri. Tetap aja
biasa kemandirian belajar itu kan tapi datangnya dari diri kita, kayak saya pengen belajar ini gitu. Nah, tetapi bukan berarti kita bisa gitu belajar sendiri. Tetap kita membutuhkan melibatkan pihak lain seperti teman belajar atau teman sejawat, teman belajar atau guru gitu. Nah, itu tuh kalau kemandirian belajar itu kesadaran dalam diri doang supaya menggugah minat untuk belajar lebih. Tapi tetap untuk belajarnya kita masih membutuhkan pihak lain, contohnya guru dan teman sejawat seperti itu. Nah, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu diantaranya yang pertama tadi guru yang pertama. Nah, kenapa guru itu menjadi faktor keberhasilan belajar? Tentu guru yang kita sukai, kita akan semangatkan dalam belajar mata pelajaran yang guru itu berikan gitu. Misalnya saya menyukai guru A. Nah, guru A ini cara belajarnya enak, cara mengajarnya enak, metode pembelajarannya juga enak. Maka kan kita akan, saya tertarik nih, saya ingin belajar lebih tentang pelajaran yang telah guru itu berikan gitu. Karena guru ini baik, guru ini memberikan penjelasan yang enak, yang mudah dimengerti, sehingga keberhasilan dalam belajar para peserta didik itu lebih terbuka lebar gitu kan, karena guru tersebut yang bisa menempatkan dirinya pada untuk metode pembelajaran yang baik, pembahasan yang baik dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua ada materi pelajaran. Materi pelajaran juga termasuk ke dalam keberhasilan belajar. Kalau misalnya kita para peserta didik itu tidak suka atas materi pembelajaran yang ada, ya keberhasilan dalam belajarnya itu akan sangat kecil. Tapi kan kita harus memaksa gitu kan, bagaimana caranya seorang guru itu harus bisa menggugah minat para peserta didiknya agar menyukai semua pelajaran secara merata gitu kan, tidak ke satu titik doang gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada kelengkapan fasilitas pembelajaran kayak sarana dan prasarana. Fasilitas pembelajaran itu sangat mempengaruhi yang namanya keberhasilan belajar. Soalnya apa? Kadang tuh peserta didik ada yang lebih cenderung suka belajar di laboratorium, ada yang lebih cenderung suka belajar di perpustakaan, ada yang cenderung suka belajar lewat internet dan lain-lain. Nah, makanya sarana dan prasarana dalam sekolah itu atau kelengkapan fasilitas itu akan sangat mempengaruhi yang namanya keberhasilan dalam belajar. Jadi sebagai bahan penunjang gitu loh. Jadi kan bisa, jadi si peserta didiknya itu tidak semata-mata stagnasi dia dalam belajar tuh, tidak semata-mata mendengarkan ceramah atau metode lain dari guru. Nah, karena ada sarana atau fasilitas, jadi dia lebih ke laboratorium kalau dia suka, perpustakaan untuk dia membaca, laboratorium untuk praktek, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang keberhasilan belajar dan tentang materi faktor dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesalahan pure dari dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Mardiatun Nisa'i pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.